على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة إلى رسول الله وعلى رسول الله الطيبين الطاهرين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum mulai tampil minta jangan coba sini. Nanti jadi siapa sini? Nanti sini semuanya. Nanti sini. Pindah sini. Depan
الوالد المرحوم أحد القرية المرضى المرمى من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua DKI Masjid Al-Barakah Bapak Habib Ali Al-Hadi, yang kami hormati para penasihat DKM Al-Barakah, Bapak Haji Idam Sanusi, Bapak Haji Kasum, Bapak Haji Suwardi, yang kami hormati guru kita yang sengaja diundang dari Bojonggede. Alhamdulillah sudah hadir. Bapak Ustadz Dedi PPM, nggak tahu ya PPM mana, nanti dijelaskan. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Para Indonesia, Ibu-ibu beserta jamaah, Ketua Majelis Taklim Asyadah, Ibu-ibu beserta jamaah, Ketua Majelis Taklim Al-Barakah, Ibu-ibu beserta jamaah. Yang kami hormati para sesepuh yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka pengajian, dan yang kami hormati para ketua dan
RW, Ketua RT Perumahan Sini Permai, dan yang kami hormati para jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu maupun para remaja yang sama-sama hadir dalam pengajian bulanan ini. Sebelumnya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat hadir di Masjid Al-Barakah dalam rangka pengajian gabungan bulanan yang diadakan setiap malam Jumat minggu terakhir. Salawat dan salam moga limpahkan kepada junjungan Allah yang Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai akhir. Jamaah rahimakumullah. Adapun susunan acara pada acara pengajian gabungan, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan, dan yang keempat tausiah dari guru kita beserta doa, dan yang kelima penutup. Untuk mengawali acara pengajian bulanan ini supaya lebih berkah, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Imam Masjid kita, Ustaz Bayu Trinugroho. Dengan segala hormat kepada Bapak Ustaz Bayu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Bayu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan kepada para jamaah yang sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan Allah berikan pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya sambutan dengan segala hormat kepada Habib Ali Al-Hadi selaku Ketua DKM Al-Barakah untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penasihat DKM Masjid Jami' Al-Barakah, Haji Uum Kasum, Haji Nang Sanusi, Haji Suwardi, dan para kaum ibu jamaah Masjid Taklim dari Khairul Nisa dan As-Sa'adah. Alhamdulillah, ini kepada bapak-bapak hadirin dulu sekalian yang hadir, mudah-mudahan langkah antum semua menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ucapkan ahlan wa sahlan pada tamu kita ya dari Pondok Pesantren mana ini? Nah, ya Azizan ya. Baru datang dari maghrib datang ya. Saya minta nanti subuh dengan saya karena ada beberapa peraturan buat tamu-tamu yang masuk ke masjid kita, ada peraturan dari kami dari DKM yang harus dilaksanakan ya. Nah, sementara maklumat dari DKM Masjid Jami' Al-Barakah ada beberapa maklumat. Yang pertama adalah mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian telah mendengar sekarang setiap subuh adanya pembacaan tarahim ya. Pembacaan tarahim subuh ini dilaksanakan oleh seorang marbot baru yang bernama Zainullah, berasal dari Pasuruan. Kami DKM Masjid Jami' Al-Barakah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat jamaah Masjid Jami' Al-Barakah, kami menambah kembali satu orang marbot yang khusus ditugaskan untuk membacakan tarawih subuh dan melantunkan azan 5 kali dalam sehari. Jadi tiap waktu sholat kita telah memanggil satu orang marbot kembali untuk melaksanakan tugasnya. Pokok adalah melaksanakan azan 5 waktu dan pembacaan tarawih subuh. Ini sangat berpengaruh buat kita jamaah-jamaah ibu-ibu sekalian ya. Dengan adanya tarawih subuh, alhamdulillah kita semua yang kaum bapak-bapak safnya menjadi nambah. Yang tadinya cuma 2 sekarang saja saya hampir 4 sekarang karena ada persiapan. Yang tadinya kan kita dengan azan banyak terlambat.
Sekarang baru waktu udah ada langsung komat. Sekarang alhamdulillah dengan terakhir subuh baru terakhir kita kaum bapak bisa bersiap-siap sehingga ketika waktu komat sudah ada di masjid semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung terus-menerus dengan baik. Oh, Zainullah, yaitu Zainullah Bu ya, orang yang dekat Haji yang namanya Zainullah. Beliau dari Pondok Pesantren Pasuruan. Jadi jumlah marbat yang ada di Masjid Jami Al-Barakah ini menjadi 3. Bapak Didi yang tugasnya membersihkan di bagian bawah, Bapak Nyari Budi Arjo yang membersihkan bagian atas, dan khusus buat adzan dan rahim subuh Ustaz Zainullah. Jadi dalam meningkatkan pelayanan kami sebagai DK pada jamaah, kita tingkatkan terus Masjid Jami Al-Barakah. Mudah-mudahan dengan peningkatan ini menambah gairah untuk ibadah kepada Allah SWT. Maklumat yang kedua, sebentar lagi kita mengadakan perayaan Idul Kurban, ya. Karena kemarin DKM telah sepakat mengadakan rapat persiapan untuk panitia Idul Kurban, ya. Dari hasil rapat tersebut diantaranya kita membebani setiap orang itu yang berkurban dengan harga 175.000. Jadi misalnya memberikan satu hewan kurban domba ataupun kambing dikenakan biaya 175.000. Ini bukan buat panitia Bu, ya. Ini buat pemotongnya aja, buat tukang jaganya 100.000. Terus buat yang mengerjakan panitianya itu buat konsumsi sama buat kaos. Jadi jangan sampai pikiran nanti itu kok Habib dinaikkan lagi. Itu udah bagus-bagus kasih kambing, maka kok dibebanin lagi. Jangan berpikiran seperti itu. Kita semata-mata sekali lagi yang saya bilang meningkatkan pelayanan. Dan tentunya dengan meningkatkan pelayanan itu ada biaya-biaya yang harus kita kerjakan. Nah, kedua juga sunnahnya berkurban. Sunnahnya berkurban yang Nabi lakukan adalah seekor domba yang putih, tanduknya yang besar. Itu sunnah kurban, ya. Saya tidak menafikan mengenai sapi ataupun yang lain, ahlan wa sahlan. Terima kasih. Tapi sunnah di berkurban adalah seekor domba. Nabi Ismail diganti dengan seekor domba ibas yang warna putih, yang bertanduk. Itu sunnah. Kedua sunnah kurban lagi, barang berkurban ini untuk memakan sebagian daging kurbannya. Jadi kami kemarin dalam rapat mewajibkan, bukan mewajibkan, selalu memakan daging kambing minimal tiap hari Jumat. Ya, saya pribadi memakan daging kambing lepas Bu. Ya. Nah, maklumat yang ketiga kan 7 orang. Jadi 7 orang itu dikalikan 175.000 menjadi biayanya 1.225.000. Jadi kalau berkurban satu sapi dibarengi juga dengan biaya perawatan dan biaya pemotongan sebesar 1.225.000. Hasil daripada 1.175 dikalikan 7. Nah ini buat apa Beb? Satu ekor sapi itu biaya untuk motongnya 1.100.000. Lebihnya yang saya bilang buat perawatan, yang nyari rumput, buat panitia yang minum kopi atau merokok dari situ. Jadi jangan ada pembicaraan di luar nanti, wah kok masuk ke barokah semakin membebani aja buat yang berkurban. Ya, jadi mungkin hanya itu maklumat-maklumat yang kami sampaikan. Oh satu lagi, dan lagi untuk yang para pengurban sapi, kami kemarin bersepakat pada waktu rapat DKM panitia kurban menyepakati untuk meminta para pengurban sapi kalau meminta bagian di awal. Jadi ketika menyerahkan seekor sapi kepada panitia, Pak ini saya berkorban seekor sapi untuk 7 orang bulan. Dan ini ada yang minta 3, ini ada yang minta buntut, ini ada yang minta kaki. Itu kita catat nanti ke panitia. Tapi kalau memintanya pada waktu pemotongan tidak akan kita layani, karena ini mengganggu stabilitas keamanan waktu pemotongan. Ya, jadi saya peringatkan sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkurban dengan sapi, kalau ada permintaan, saya dari kambing sama domba ya. Kalau kambing dan domba sudah kita pastikan kita kasih paha 1 ekor, 1-2 paha. Tapi buat sapi mungkin ada yang minta, ini ada minta 3, ada
minta hati, ada yang minta apa misalnya itu selain daripada sepertiga kakinya sapi, bilang di awal pada panitia. Kalau pada pemotongan bebek tambahan tidak kami layani. Ya, karena bapak-bapak hadirin sekalian mesti tahu ketika kami memotong, panitia sedang memotong sapi, memotong kambing, itu suasana panas Pak. Suasana panas yang kita lihat darah dulu. Tiba-tiba ada orang minta ini itu, naik Pak darah itu. Jadi keputusan rapat kemarin nggak boleh diperbolehkan ketika sudah pemotongan, berlangsung pemotongan kurban, ada permintaan dari seorang mengenai kurbannya, nggak boleh. Kalau meminta malam waktu menyerahkan ataupun malam sebelum pelaksanaan pemotongan kurban. Ini sudah disepakati oleh panitia kurban Masjid Jami Al-Barakah. Jadi mohon dimaklum karena yang saya bilang tadi kondisinya waktu pemotongan itu suasananya peperangan semua. Karena yang dilihat darah ya, jadi maklum sekali lagi saya mohon pada bapak-bapak ibu yang berkorban sapi bilang pada orang yang mengumpulkan sapi bisa tidak Haji Dedi. Haji Dedi kan panitianya. Bilang Haji Dedi saya nanti bisa tiga. Dicatat sama Haji Dedi, nanti serahkan kami ke panitia. Jadi nanti ketika pemotongan, begitu panitia punya catatan. Oh kami mau sapi nomor 7. Oh Bu ini minta tiganya, siapin 3 kalau panitia. Jadi jangan waktu pemotongan datang, minta ini. Oh, ini dipotong tak? Masih dipotong tangannya atau bukan dari orangnya, potong-potong enggak? Nah, mungkin sekian maklumat dari DKM Masjid Al-Barakah. Lebih kurangnya saya minta maaf dan saya juga mungkin setelah ini saya langsung berangkat ke Bogor karena malam hari ini ada meninggal Habib Umar bin Ali Al-Qos, kerabat dari cucu kamar Empang ada yang meninggal. Jadi kami akan bertakziah di sana. Sebelumnya minta maaf Pak Ustaz Dedi, saya tidak bisa menemani lama karena selain ini saya akan bertakziah ke Bogor Empang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Ali Al-Hadi selaku Ketua DKM Al-Barakah yang telah memberikan sambutannya khususnya maklumat seputar pemotongan hewan kurban nanti. Untuk selanjutnya yang ditunggu-tunggu yaitu tausiah yang diakhiri dengan doa. Dengan segala hormat kepada guru kita Ustaz Dedi BDM kami persilakan. Musuhnya nggak tahu zikir, nggak tahu musuh lagi mimpi indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata arsyih midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khairal mukarramun para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ujah khusus Ketua DKM Masjid Al-Barakah, guru kita bersama, sahabat saya Habib Ali bin Hussein Al-Hadi, dan juga para sesepuh, bini sepuh
Bapak-bapak, ibu-ibu, handai tolan dan juga anak-anak pesantren Al-Zain dari Bogor, CPA. Insyaallah mudah-mudahan berkah ya Bu. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Sujud syukur sembah hanya kita tujukan kepada Ilahi Rabbi Jalla Jalaluhu. Satu hari kita sujud itu berapa kali? Minimal 5 waktu. Dalam sujud kita menghambakan diri kepada Allah dan berharap kita pun selalu diberikan kenikmatan oleh Allah. Maka kata yang pantas diucapkan adalah kata Alhamdulillah. Ketika mata terbuka dari terindah dan gelapnya tidur, kita selalu mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Ungkapan yang selalu dibaca oleh anak-anak kita ketika dia dalam pembelajaran, mendidik kehidupan dengan pendidikan agamanya. Kita yang sudah dewasa, bahkan kita sudah hafal, alhamdulillah banyak yang bangun tidur gak ucapin kata alhamdulillah. Betul apa betul? Apa yang kita tuju rata-rata adalah setan gepek. Ini kan setan gepek, bisa membawa kita kepada kebaikan, bisa bawa kita kepada keburukan, tapi banyak buruknya daripada baiknya. Betul. Salawat dan salam tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita istiqomah di jalan Allah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah, serta nanti kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, bahkan pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, izinkan Al-Fakir tadi disampaikan nama saya gabungan dari seorang ulama dan seorang penyanyi dangdut. Tapi saya bukan penyanyi dangdut. Saya diberi nama dari 2 orang, 1 ulama, 1 penyanyi dangdut. Yaitu dedinya dari penyanyi dangdut, jadi dukun, jadi dores. Kemudian yang kedua, kata Iskandarnya dari Kiai Haji Nur Iskandar SP. Jadi nama saya Dedi Iskandar, saya tinggal di Bojong di Komplek Perdagangan. Dan aktivitas saya ini, saya juga pahlawan Pak, cuman gak punya tanda jasa. Saya seorang guru di SMP PGRI 1 Cibinong. Dan saya adalah sebagai kesiswaan di sana. Alhamdulillah setiap bulan selalu bersama minimal 2 kali dengan Al-Habib Ali bin Husain Al-Hadi dan teman-teman di Azikra. Alhamdulillah hari ini kita bermuazahah, sudah Allah tuliskan fil mahfuz bahwasanya hari ini kita adalah orang-orang pilihan Allah. Mengapa Ustaz disebut orang pilihan Allah? Karena jarang orang yang mau ngaji, betul Bu? Orang ngaji itu rata-rata itu pada gak suka. Kenapa gak suka? Gak jauh kalau ngaji itu ngantuk, ngaji itu bosen, terus apalagi panas, lama, apalagi yang jawab pengalaman. Bercanda ya Bu. Ya kita ada sedikit anekdot biar enggak zikir ala setan. Lah iya kalau zikir yang benar kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir ala setan bukan subhanallah. Nah kan gitu zikir ala setan. Ngantuk maksudnya gitu. Makanya pengajian itu paling banyak ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ngaji paling enak dia dari pojokan. Beda sama ibu-ibu nyender.
Ya Pak, mohon maaf. Wajar Ustaz sudah uzur, kata ibu-ibu, saya juga sudah uzur. Ibu bapak sekarang tanggal berapa? Tanggal 30. Saya tanya bulan Islam, nyengir kita semua. Hafalnya kita kebanyakan bulan-bulan Masehi. Mengapa? Karena terbiasa dengan hitungan Masehi. Apalagi kalau pensiunan gaji dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Betul Bu? Iya, ambil tasbih. Nah, kemudian yang bekerja nggak jauh dari tanggal awal bulan atau akhir bulan. Nah, kita sebagai umat Islam harus tahu bagaimana dan apa susunan dari tahun hitungan Hijriyah. Dan sekarang adalah penempatan bulan dimulai awal atau 2 terakhir hitungan tahun Hijriyah. Zulqa'dah. Besok terakhir Zulhijjah. Dan sekarang sudah masuk di penghujung mendekati yang namanya Idul Kurban. Tadi disampaikan oleh Habib Ali masalah kurbannya. Saya nggak ngomongin kurban Pak, saya ngomongin masalah tentang hikmah dari berkurbannya. Bukan pelajaran tentang masalah dzabahnya, bukan pelajaran masalah penyembelihannya saja, tapi ada satu yang begitu tersirat dalam surat As-Saff ayat 102. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah balagha ma'al sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Subhanallah, ungkapan dengan kata-kata yang begitu indah yang diucapkan oleh Nabiullah kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dialog dengan anaknya. Ini pelajaran buat kita sebagai orang tua, laki perempuan, ayah ibu. Maaf, punya masalah jangan berantem depan anak. Berarti nyontohin ini kalau udah gede berantem kayak gini. Kemudian bagi laki-laki, mentang-mentang laki-laki kepala keluarga, jangan serta-merta Pak. Kemudian kita hargai seorang wanita sebagai seorang istri pilihan dari Allah. Contoh di sejarah dari Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim menikah dengan seorang wanita yaitu namanya Sarah. Pernikahan mereka lama tidak dikaruniai putra. Akhirnya Sarah bilang sama Nabi Ibrahim, kalau bahasa orang Cijujung nih sekarang bilang begini, beb, kata orang Cijujung kan saya bilang. Ini kita sudah lama menikah tapi belum dikaruniai putra. Dan untuk adanya tongkat estafet kenabiannya, ada tongkat estafet tentang bagaimana penyebaran dakwahnya, maka harus ada keturunan. Aku belum bisa kasih keturunan, maka silakan kau untuk menikah lagi. Pak, kalau bikin nama istri enak nggak Pak? Saya nanya sama bapak-bapak saya, enak nggak Pak? Enak nggak? Mau Pak? Oh, mau. Ibu mau Bu? Wah, baik keras. Bisa dikasih waktu berapa lama? Berapa lama Bu? 2 aja. Insya Allah saya kuat, ibu-ibunya gak kuat. Sehingga cerita akhirnya apa? Siti Sarah dia yang nyariin Mbak Bu. Masya Allah, dia ngizinin Ibrahim nikah lagi. Dia yang nyari pasangan hidupnya. Enak gak Pak digituin sama istri? Masya Allah, enak Bu? Ya. Jawab selalu beda Pak jawabannya. Akhirnya dapat seorang orang pilihan yang dipilih oleh Allah, yaitu
Siti Hajar. Akhirnya pernikahan mereka menghasilkan satu keturunan yang diberi nama Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian nih Nabi Ibrahim dapat perintah. Apa perintahnya? Perintahnya itu untuk mengajak Hajar dengan Ismail kemana? Ke Mekah. Perjalanannya Pak lama dari Palestina ke Mekah itu berapa jam? Naik pesawat aja udah 3 jam. Ini perjalanannya jalan kaki. Dan ditempatkan di padang tandus, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, cuma tinggal berdua. Saya tanya sama ibu, kalau suami ibu ngajak ke satu tempat gak ada siapa-siapa, cuma ibu sama anak ibu disuruh ditinggalin di situ, apa jawaban ibu? Saya tanya. Gak mau, tega bapak begitu, betul bu? Tapi apa jawabannya Hajar merasa itu? Ya Ibrahim, ahada min amrillah subhanallah. Apakah ini perintah dari Allah? Engkau tempatkan dan engkau bawa aku dengan Ismail di sini. Tuh Pak Bu, jawabannya indah. Ahada min amrillah. Jadi kalau ada suami menikah lagi, ibu tinggal ngomong begitu. Ahada min amrillah. Gimana mau nikah lagi? Ustaz saya belum disenengin. Betul bu? Dalam hadisnya tips-tipsnya belum Ustaz. Terus apa lagi? Gamisnya saya belum dikasih Ustaz untuk pengajian hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Biasa kalau ibu kalau pengajian Pak, hari Senin pakaian gamisnya hijau, hari Selasa kuning, hari Rabu biru, hari Kamis warnanya coklat, hari Jumat warnanya pink. Nenek-nenek pakai pink. Dan biasanya begitu, betul tak? Saya tahu karena saya punya jamaah Ustaz Habib, anak punya jamaah itu rata-rata ada 9 majelis taklim dan yang 8 ini alhamdulillah ibu-ibu semua. Saya tanya ibu, perasaan saya bingung, ikut saya pengajian anak saya, ibu pakai ini gantian terus, ini yang hijau, besok hitam, saya bilang itu. Dari mana? Dari ibu Ustaz. Masya Allah. Akhirnya singkat cerita Ibrahim tumbuh dewasa. Ketika tumbuh dewasa, makanya ada kalimat falamma balagha ma'ahu sa'ya. Jadi apa pelajaran yang pertama? Kalau anak sudah dewasa, ajak dia untuk diskusi. Ajak anak untuk berdiskusi, untuk musyawarah. Dalam Islam anak sudah dewasa, akil balik itu sudah masuk kategori dewasa. Ajari dia tentang agama, ajari dia tentang adab. Jangan sampai kita acuh tentang masalah pendidikan agama sama anak kita. Kadang-kadang orang tuanya di rumah berantem. Anak bisa jadi beban dalam kehidupannya. Yang terpikir pikiran anak apa? Orang tua saya bertengkar terus. Pertengkaran terjadi bukan karena ada pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Biasanya hal masalah sepele bisa jadi besar. Betul? Gara-gara apa? Salah satunya setan gempet. Jadi ya biasa papa nggak pakai password, sekarang pakai password. Biasanya papa nggak pernah pakaian rapi, sekarang rapi. Biasanya rambutnya nggak pernah kelimis, sekarang kelimis. Patut dicurigai, berarti papa main belakang. Waduh, begitu nggak? Enggak ya bu? Insya Allah enggak ya? Enggak salah. Apa pelajaran pertama? Ajak anak berdiskusi. Kemudian tanya anak, sebab sekarang hati-hati Pak Bu, ini bisa menjerumuskan anak-anak kita. Kalau tidak kita kontrol.
Dia ini ada nggak passwordnya? Anak sekarang pinter Bu. Dia pakai password di awal, nanti dia buat lagi file, ada passwordnya, ada juga disimpan dalam file. Jadi ada file dalam file. Ya karena saya guru. Dan handphone anak lebih mahal daripada handphone gurunya. Kalau handphone gurunya bunyi putut gitu bunyinya. Dan kalau handphone anak dia canggih. Lah ya handphone anak kan mahal-mahal Pak. Dipakainya buat backup doang betul. Nah iya, cucu kita lihat Pak asik benar. Bahkan bahasa-bahasa kotor keluar. Cepat betul, maju gitu. Padahal enggak. Nah iya, awas hati-hati. Dibiarkan berarti ikut berdosa orang tuanya. Dan suaminya bilang, gimana sih Bu? Itu anak udah diurusin di rumah, bapak kan cari kerja. Gitu gak Bu? Gitu gak suami? Enggak ya Bu? Alhamdulillah kalau enggak. Kalau begitu pengalaman hidup. Nah kemudian yang kedua apa? Selain diajar berdiskusi, maka panggil anak itu pelajaran yang diajarkan kepada kita dengan panggilan sayang. Ya bunayya. Kata bunai dalam kaidah bahasa Arab itu panggilan paling indah dan panggilan sayang kepada anak. Makanya jangan nyebut anak kita yang jelek-jelek Pak Bu. Masya Allah orang sekarang Pak di kampung bukan di Cijujung bukan. Di kampung saya mau cerita. Ada anaknya jelong dipanggil nong sini nong. Ada anaknya hitam dipanggil hitam black sini. Ada yang begitu di sini. Gila geprot berarti kita sudah mendoakan anak kita buruk. Dan itu doa Bu. Ingat dalam surat An-Nisa. La yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu samian alim. Allah enggak suka kepada orang yang memanggil dengan panggilan buruk. Lihat dalam surat An-Nisa awal juz ke-4. Maka panggilan dengan panggilan sayang ya bunai. Kata bunai itu kata yang paling tinggi dari kata ibnu. Wahai anakku tercinta, kalau bahasa kita. Ini arafil mana. Sungguh saya ini mimpi. Dan dalam sebuah kisah mimpinya 3 kali berturut-turut. Hari pertama mimpi benar apa salah. Hari kedua mimpi yang sama benar apa salah. Hari ketiga mimpi yang sama benar apa salah. Pertama tentu ada keraguan. Kedua dia juga masih belum ada kepastian. Nah ketiga baru dia bicara sama Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi jangan cepat ambil keputusan. Tabayun dulu. Berarti di sini Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk tidak cepat ambil keputusan. Kan nggak pernah Bu ini kita pahami. Tahunya cuma dibeli kurban aja. Padahal ada pendidikan yang tersirat dalam surat ini. Yang kebanyakan kalau kurban bahasa nggak jauh dari surat Al-Baqarah. Maka saya bahas dulu dari surat As-Saffat ayat 102. Lalu apa jawabannya di situ? Kata Ismail, bicara sama kepada ayahandanya tercinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya abati, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalimatnya indah. Kata yang diungkapkan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita agar berakhlak kepada orang tua, beradab kepada orang tua. Panggillah orang tua dengan panggilan yang tinggi
abun atau abah atau abi. Jadi gampang tuh kalau bahasa Arabnya. Abun kalau jadi i terakhir jadi i itu menunjukkan kepunyaan saya. Abun jadi abi, berarti bapak saya. Kubun jadi kubi, gelas saya. Naklun sendal jadi nakli, sendal saya. Gampang dalam bahasa Arab. Kata abun atau abi itu bermakna panggilan hormat, menghormati kepada orang yang lebih tua. Sebagai tingkatan lebih tua, kedudukan sebagai seorang ayah atau orang yang kita hormati, usianya lebih tinggi dari kita. Di atas kata abi ada kata buya. Kita sering dengar nama buya, hamka, buya, ya kan gitu. Buya tingkatannya lebih tinggi dari kata abi. Maka kata buya menunjukkan adalah panggilan hormat dan sayang. Jadi dia kita menyayangi bukan saja hormat tapi sayang. Sayang karena dia ayah kita. Segala apa yang diperintahkan kita pun mau melaksanakannya. Atau sayang karena keilmuannya. Dan di atas kata buya ada yang lebih tinggi lagi yang disebut abadi. Makanya abadi. Ya qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata abadi tingkatan paling tinggi dalam tata bahasa Arab, panggilan untuk bapak. Jadi kalau abun itu hormat, buya sayang. Kalau tingkatan abadi, selain saya menghormati sebagai orang tua, saya pun menyayangi engkau wahai ayahku tercinta. Bukan karena usiamu yang sudah senja, tapi karena engkau adalah orang yang patut aku cintai dan aku hormati. Setelah Rasulullah SAW. Jadi pelajarannya kepada kita, ajak anak untuk dengan panggilan-panggilan baik dan juga ajari anak memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan yang lebih hormat. Di pendidikan Anda. Kemudian ketika dibawa mau disembelih, yang tadi oleh Habib Ali sampaikan. Jadi ada kriteria pendidikan kurban. Sekarang pendidikan kurbannya, kalau ibu bapak berkurban, ada yang diajarkan sama Nabi kepada kita. Apa? Ketika berkurban dengan seekor domba atau seekor kambing. Karena perkembangan zaman itu namanya sekarang ada yang pakai kerbau atau sapi. Ada juga pakai unta. Makanya dalam kalimat atau surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Kata wanhar itu berkurban menyembelih untuk ukuran unta. Karena yang tidak bisa untuk dijatuhkan, dia bisa dipotong dalam posisi berdiri itu unta. Tapi kalau untuk sapi, kerbau, kemudian domba, itu bahasanya dan adzbahuka, dzabah. Jadi kata dzabah itu adalah menyembelih hewan. Bahasanya bukan memotong. Makanya kalau ada kalimat itu banyak di mesin-mesin pemotongan hewan kurban, itu salah sebenarnya satu kata bahasa. Yang benar adalah penyembelihan hewan kurban. Di sini menyediakan panitia penyembelihan hewan kurban. Jadi diajarin Pak kita sama Allah, sama Rasulullah, sama Nabi Allah Ibrahim AS. Makanya bahasanya indah. Anti adzbahuka, zabah itu memotong, tapi bukan memotong kotoran,
Ini bahasanya lebih halus. Nah, ketika Bapak Ibu berkurban, ingat, satu, niatkan kurban itu karena Allah, bukan untuk riya. Ketika ibu ada akad ijab kabul sama si panitianya, sama lasna penyembelihan hewan kurban, maka mulai tanggal 1 dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1977, dijelaskan kalau mau menyembelih hewan kurban, ibu sebagai pekurbannya, maka di 10 hari itu ibu ada yang harus dijalani. Bentuk sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Apa? Yang pertama, Bapak Ibu kalau sudah mau menyembelih hewan kurban, mulai tanggal 1 sampai mau disembelih hewan kurban. Misalnya hewan kurban disembelih pada tanggal 10, maka sampai hewan kurban disembelih itu, ibu nggak boleh potong kuku. Potong kuku nggak boleh, Pak Bu, tidak boleh. 2, tidak boleh mencukur rambut, bukan bulu. Beda, Pak Bu. Karena bahasa dalam hadisnya itu adalah sya'ar. Sya'ar itu adalah rambut. Jadi bukan bulu. Kata untuk manusia bukan bulu. Bulu itu untuk hewan. Tapi di kita mah nggak pernah begitu, Ustaz. Nah itu dia, karena sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Walaupun ada, maaf saya sebut, ada sedikit baiknya, bulu ketiak kan gitu. Kadang-kadang pakai bahasanya bahasa Inggris, bukan ketiak. Ya itu lah. Padahal rambut bahasanya. Di dalam segi tata bahasa, karena saya adalah mahasiswa sarjana bahasa dan saya adalah kuliah dengan jurusan bahasa Indonesia. Kita harus tahu di posisi kata rambut itu lebih indah dan penempatan kepada manusia. Itu coba tolong siapkan atau pisahkan rambut domba, ada nggak? Tapi bilangnya apa? Mau cukur apa? Ada nggak cukur bulu? Ini rambut di kepala, ini rambut di ketiak, kan itu. Kalau ini ya itu namanya kumis kalau bahasa kita. Ini bahasanya jenggot kan gitu. Rambut tidak kan gitu. Ini bahasanya rambut di sini, ini rambut di sini, ini rambut di sini, ini rambut di sini. Jadi bahasanya rambut, Pak. Kayaknya kurang pantas, susah asik. Ya karena kita tidak terbiasa. 1, tidak boleh ibu potong kuku. Dan kalau mau potong kuku, tanya dulu sama panitia, ini hewan kurban disembelihnya kapan? Kan mulai penyembelihan tanggal 10, 11, 12, 13. Nah ketika nanti mau disembelih, Pak Bu, maaf, bukan ngajarin tapi berbagi ilmu. Kita lihat hewan kurban kita, jangan selfie. Kadang-kadang orang zaman sekarang hewan kurban yang mau disembelih, dia sembelih, dia sambil selfie itu bikin video. Ya Allah, itu hewanku mudah-mudahan gue terima ya Allah gitu. Padahal bukan begitu, bukan, Masya Allah. Apa yang diajarkan Rasul kepada kita, turunan dari hadis itu astagfirullah ada, Pak. Ada turunannya dari hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke 1977 itu, ketika hewan kurban mulai disembelih, kan yang mau nyembelih kita atau yang menyembelih orang lain misalnya, pasti dia akan mengucapkan apa? Bismillah Allah, sama dengan ungkapan ketika yang haji dia melontar jumrah.
Ayo Bu, saya tanya, mau nonton Jumrah gimana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ketika hewan kurban punya kita disembelih, pas baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu darah itu turun, di situ kita berdoa sama Allah. Doanya apa Bu? Apa Bu doanya? Yang bisa jawab nanti ada hadiah dari Habib. Apa? Hadiahnya umroh cuma diantar sampai bandara. Apa doanya ketika hewan kurban kita disembelih? Rasul ngajarin sama kita, baca doa yang suka ibu baca kalau sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal sampai wa ana awalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Itu doanya bagi yang berkurban ketika dia berkurban hewan kurban yang disembelih. Terdapat sunahnya kita. Itu sudah ungkapan ikrar kita sama Allah. Inni wajjahtu ya Allah, ini aku mulai tancapkan arah pandanganku hanya padamu. Lillazi fatara samawati wal ardi, Kau adalah pemilik langit dan bumi ya Allah. Tidak ada raja di atas raja, Kaulah raja di atas segala raja, pemilik langit dan bumi. Kemudian kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah ikrar kita sama Allah. Salatku, hidupku, matiku, ibadahku semuanya untuk Engkau ya Allah. La syarikalah. Dengan ini penyembelihan hewan kurban, aku menetapkan tidak akan berbuat syirik mulai detik ini ya Allah. Wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslimin. Dan aku menetapkan sebagai orang yang pertama kali patut dan tunduk dengan satu ketentuanmu ya Allah, ingin diakui sebagai orang muslim. Baru tuh boleh potong kuku. Nah besok hari Jumat sunnah potong kuku. Yang memotong kuku sunnahnya bagaimana? Terakhir, gimana Bu sunnahnya potong kuku? Nih, kita biasa potong kuku gimana? Diselonjok, terus sini, betul Bu? Nah, saya dapat Bu dari sebuah hadis dari Imam Muslim bahwasanya Nabi kalau potong kuku pertama dari yang kanan, mau pada Idul Kurban setelah penyembelihan, mau di hari Kamis atau Jumat. Baik Bu, perhatikan. Ini sunnah potong kuku. Pertama telunjuk, habis telunjuk kelingking, habis kelingking jari manis, habis jari manis bukan jari asin, sebab jari yang manis cuma satu, nggak ada jari asin. Ya. Habis telunjuk kelingking, jari manis, jari tengah, baru jempol. Kemudian sebelah kiri sama, telunjuk, jari manis, kemudian jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan jempol. Jadi itu kita dapat sunnah memotong kuku ala Rasulullah, dapat sunnahnya. Jadi telunjuk, kelingking, manis, tengah, jempol. Dan usahakan dari kanan dulu, baru nanti kita sebelah kiri. Ketika disembelih selesai, makanya bedanya kurban sama Idul Fitri, Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita suruh makan dulu sebelum sholat Id. Kenapa? Ada fitri asal kata fatoro. Fatoro itu bersih. Atau kita pagi itu sebelum sholat harus iftar dulu. Iftar itu bahasa asal kata fatoro. Makan. Iftar itu adalah makan bersama. Futur dalam bahasa Arab namanya itu adalah
10 kata. Orang Islam harus sebenarnya itu jadi tahu, oh begini. Makanya perbedaannya, kalau Idul Fitri makan dulu sebelum berangkat sholat. Kalau Idul Adha nggak makan dulu, sholat dulu, baru nanti makan. Yang dimakan apa? Sebenarnya sunahnya yang dimakan itu adalah hewan kurbannya. Berarti puasa dong Ustaz sampai tak perlu dipotong. Bukan maksudnya. Ibu sebagai bukti bersyukur nikmat Allah. Makanya dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka kautsar. Sebagai ungkapan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat ini aku bersyukur, makanya kata Allah, fasholli. Laksanakan sholat sebagai ungkapan syukur kamu. Untuk siapa sholat? Lirabbika. Habis sholat, dan di sini ada sebagian mufassirin, sholat yang dimaksud adalah sholat duha. Makanya fasholli lirabbika wanhar. Habis sholat baru kurban. Ini kan dari sebelum katanya. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita nggak mau begitu, berarti kita terputus nih dengan nikmat Allah. Sudah terputus berarti kita nggak diakui. Nanti jadi umatnya Nabi. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau mau kurban, yuk dari sekarang kita punya harta titipan dari Allah. Maka bagi mereka yang memiliki harta berlebih, maka dia untuk melaksanakan kurban. Jadi mulai sekarang di tahun ini yang berkurban, usahakan kurbannya itu domba atau kambing. Boleh juga sapi, silakan. Tapi kalau mau lebih indah, kambing. Ustaz, makan kambing darah tinggi, aduhlah kambing. Kalau makan sapi sama Ustaz. Kita kalau makan daging kambing, daging sapi, gajinya dibuang nggak? Contohnya, dibuang nggak? Makan daging sapi kolesterol nggak? Darah tinggi nggak? Kolesterol nggak? Makan kambing kolesterol nggak? Darah tinggi nggak? Nabi nggak punya darah tinggi, itu kan Nabi Ustaz. Likulli da'in dawa'un. Dalam sebuah kitab tentang Tibbun Nabawi dijelaskan setiap penyakit Allah turunkan penyakit, dan Allah turunkan juga apa? Penawarnya. Penawarnya dari daging itu apa? Lemaknya. Jadi lemaknya itu penawar. Kita dari dulu dikasih tahu, buang lemaknya, nanti akan mengakibatkan kolesterol darah tinggi. Padahal itu sebagai apa? Sebagai penawarnya. Tapi jangan banyak-banyak. Dagingnya sekilo, lemaknya 5 kilo, ya iya. Makanya orang kadang-kadang dibuang Pak gajinya, lemaknya. Dan itu salah satu penawar. Makan kambing darah tinggi, yang disalahin kambing. Betul. Saya kasihan Pak sama gula, benar. Penyakit apa? Penyakit gula. Diabetes ya gula kan. Tapi ketika minuman itu enak, gula nggak pernah disebut-sebut. Minum. Masya Allah. Kenapa? Mantap kopinya. Padahal karena ada gulanya yang bikin dia mantap. Betul nggak? Tapi gula ketika indah tidak pernah dia disebut. Namun ketika dia buruk selalu disalahkan. Dan bagusnya kalau minum kopi, Rasul juga minum kopi Pak. Kopi yang bagus itu kayak putih, agaknya kopi. Kopi yang baik, kopi yang dari biji langsung Pak, tanpa gula. Itu dari Tibbun Nabawi. Makanya saya juga baca tentang pengobatan ala
saya baru tahu kalau ada lemak sebagai penawar dari daging itu. Yuk mulai sekarang Bu ya, caranya bagaimana? Yuk sama-sama yang punya kesempatan untuk berkurban menjadi orang-orang pilihan Allah, laksanakan kurban dari sekarang. Ketika ibu mau berkurban, akadnya sama ibu ke panitia, tanya mau disembelihnya kapan. Ketika nanti ibu mau disembah kurban hewan kurban disembelih, maka ibu di situ saksikan hewannya, baru baca doa tadi. Dan selama ibu dari tanggal 1 usahakan 1 Zulhijjah, jangan Bapak Ibu motong kuku bagi yang berkurban sebelum hewan kurbannya disembelih. Makanya ini sunnah-sunnahnya biar kita dapat. Dan juga kita tidak lupa ketika hewan kurban disembelih, maka bacalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras sampai kepada wa ana minal muslimin. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dengan orang lain, kita bisa berkorban di tahun ini, dan juga kurban yang kita jalani merupakan keberkahan bagi kita dan dapat diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kullu tasalih wa jalatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbi a'udzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma fir jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahumma minhum wal amwat. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zat, kami yang berkumpul pada hari ini, malam ini, ya Allah, kami bukanlah hamba-Mu yang terbaik, ya Allah. Kami hamba-Mu yang berkelimangan khilaf, salah dan dosa, ya Allah. Tidak lagi dalam hitungan jam, tidak lagi dalam hitungan menit, ya Allah. Mungkin setiap detik kami berdosa dan bermaksiat pada-Mu, ya Allah. Mungkin setiap detik kami berdosa dan bermaksiat kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Pada pasangan hidup kami, suami, istri, atau bahkan kami zalim terhadap keturunan kami, anak-anak kami, ya Allah. Oleh karena itu kami mohon padamu, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ayah ibu kami, paman bibi kami, kakek nenek kami, anak-anak kami, guru-guru kami, ya Allah. Baik mereka yang masih hidup, apalagi mereka yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Hadi, Kau selalu memberikan hidayah kepada hamba-Mu, ya Allah. Hidayahi kami, ya Allah. Jangan Kau robek hati ini yang telah Kau beri hidayah-Mu, ya Allah, untuk kembali bermaksiat padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Muqtadir, Kau zat yang menakdirkan hamba-Mu, ya Allah. Takdirkan kehidupan kami, kehidupan yang berkah, ya Allah. Takdirkan rumah tangga yang kami bina, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Takdirkan anak cucu keturunan kami, anak cucu yang soleh dan soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ghafur, Kau zat yang mengampuni segala permohonan hamba-Mu, ya Allah. Terimalah permohonan hamba-Mu ini, ya Allah. Terimalah ampunan dari hamba-Mu yang penuh dengan salah pilah dan dosa dan hina ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Adkhil jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dapat sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Itu baik hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada guru kita Ustaz yang telah menjelaskan tentang bagaimana cara berkurban. Mudah-mudahan kita semua nanti ditahui bisa berkurban semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah semuanya yang telah mengikuti pengajian. Pengajian kita akhiri dengan doa penutup hadis. Kita sama-sama astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari, alhamdulillah pengajian sudah selesai. Mangga para jamaah keluar dari masjid ini pelan-pelan, takut licin di depannya ya, dan tidak meninggalkan sampah di dalam masjid. Insya Allah di depan masjid ada tempat sampah supaya masjid tetap bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.